mesin yang kotor itu pengaruh besar. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya di sini perwakilan dari PTT Lubrikan Indonesia untuk Technical Engineer. Nah, di sini saya akan membahas produk pelumas dari PTT Lubrikan. Pelumas itu apa sih? Pelumas itu komposisi dari base oil dan aditif. Itu yang dinamakan pelumas. Nah, untuk base oilnya itu ada terdiri dua kategori, itu ada mineral base dan synthetic base, dan beberapa aditif untuk penguat dari pelumas tersebut. Nah, ini di sini kita bisa lihat perbedaan base oil dari sintetik dan mineral. Ya, molekulnya, benar. Nah, kita bisa lihat oli base oil, conventional oil itu molekulnya lebih tidak stabil dibanding sintetik. Untuk mineral base juga terdiri dari 3 kategori: paraffinic base, naphthenic base, dan aromatic base. Nah, yang biasanya digunakan untuk otomotif ini paraffinic base. Untuk synthetic base biasanya ada di PAO, polyalpha olefin. Nah, untuk paling stabilnya di polyol ester. Grup berapa tadi? Grup 4. Grup 5 yang tidak ada di sini. PAG biasanya. Itu molekul berpengaruh ke apa ya, Mas Bro? Lebih ke panas yang merata. Jadi lapisan filmnya lebih stabil, melapisi metal dan lebih tahan lama untuk interval olinya. Nah, di sini kita berbicara aditif. Banyak sekali aditif. Ibaratnya kalau aditif itu nutrisi ya pada makanan ya. Nah, di sini pada oli ini untuk penguat base oil tadi maksudnya. Nah, untuk aditif misalkan anti-wear biasanya tuh umumnya digunakan di gasoline engine, oli untuk bensin. Nah, kalau untuk diesel cenderung di deterjen, dispersan, dan anti-foaming. Bagusnya oli yang anti-wear tinggi atau anti-wear-nya rendah? Cenderung ke tergantung si mesinnya. Kalau diesel nggak memerlukan anti-wear yang terlalu tinggi, dia lebih ke deterjen yang tinggi karena kadar jelaga atau oksidasi dari diesel itu sangat tinggi, sulfurnya juga sangat tinggi gitu. Jadi yang dibutuhkan itu deterjen, anti foaming, dan dispersan. Anti foaming itu untuk mencegah busa pada oli gitu. Jadi kan kalau untuk oli yang terlalu berbusa itu nggak baik juga, karena kan busa itu mengandung udara ya. Nah, itu akan cepat terjadi oksidasi juga. Jadi apa namanya, satu kesatuan sih. Jadi kita nggak bisa anti-wear-nya tinggi itu terlalu bagus, nggak menentukan itu juga gitu. Karena terdapat ada reaksi kimia di dalamnya. Nah, tadi kan itu untuk mobil diesel ya Mas Arto ya. Kalau untuk mobil bensin sendiri itu apa aja? Semua itu ada, perbedaannya sih di kadar aja. Di kadar. Berarti kalau untuk mobil gasolin atau bensin memakai deterjen juga bisa. Iya benar, cuman lebih dominan di anti-wear karena gasolin itu kan lebih ke performa. Nah, itu RPM lebih tinggi dibanding diesel.
Nah, kalau diesel kan cenderungnya di RPM stagnan paling tinggi 5.000. Kalau apa namanya mobil bensin bisa 7.000 maksimal powernya. Tapi ada beberapa mobil yang memang kayak ada limiternya di kilometer 4, di RPM 4000. Itu dia pas digas itu kayak ada limitnya, itu kenapa Mas Ardo? Itu dari bawaan pabrik, bukan dari bawaan pabrik. Iya benar itu biasanya ada standarnya mereka. Gitu. Nah ini engine oil yang udah tahu lah semua ya fungsinya ya, untuk melumasi mesin agar mesin awet dan bisa digunakan jangka panjang. Gitu. Fungsinya, nah ini beberapa fungsi lainnya tuh, fungsi utamanya itu mengurangi gesekan, mendinginkan juga bisa, membersihkan. Fungsi pelumas yang minimalisir suara mesin itu agar halus, menjaga cylinder head juga ya. Ini semua yang bekerja aditif semua. Bisa aja base oil doang, cuman dia intervalnya nggak akan mungkin panjang karena karakter oli itu pasti ada di suhu tertentu itu pecah molekulnya kalau nggak ditambahkan aditif. The Moving Innovation.